Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 nelayan hilang diterjang badai besar saat memancing di bekas jembatan tambang pasir besi di Kabupaten Sukabumi. Rekonstruksi kasus pembunuhan Diki Jaya yang tewas usai pesta minuman keras digelar di Polres Sukabumi. Sesosok bayi laki-laki ditemukan dalam tas ransel di pinggir jalan di Kabupaten Bandung Barat. Tiga nelayan hilang diterjang badai besar saat memancing di bekas jembatan tambang pasir besi di Desa Banu Asi di Kabupaten Sukabumi. Badai besar ini juga menyebabkan puluhan pemancing terjebak di bekas jembatan pasir besi karena akses terputus akibat gelombang tinggi. Sebanyak 71 pemancing ikan terjebak di bekas jembatan tambang pasir besi milik PT Sumber Baja Prima di Desa Buni Asih, Kecamatan Tegal Belut, Kabupaten Sukabumi, Rabu siang. Dari video amatir terlihat mereka tidak bisa keluar dari kawasan jembatan karena akses terputus dan dikepung gelombang tinggi. Gelombang tinggi datang setelah badai menerjang kawasan ini, bahkan 4 nelayan terjatuh ke laut. Akibatnya 3 nelayan dinyatakan hilang, sedangkan 1 berhasil menyelamatkan diri. Tolong mohon kepada petugas agar segera membantu suami saya dan anak saya bersama kawan-kawannya karena mereka sudah kehabisan makanan. Mereka kelaparan, barusan saja saya tanya, Pak udah makan apa belum? Katanya udah, cuman 2 suap. Semuanya katanya karena makanannya persediaannya udah habis, Pak. Terima kasih. Jembatan besi ini biasa digunakan para nelayan sebagai dermaga dadakan untuk memancing ikan. Dermaga ini terlantar setelah tidak digunakan perusahaan. Kondisi jembatan juga sudah tidak berfungsi. Pada bagian tengah terdapat besi yang roboh dan hanya disambung dengan kayu dan bambu. Tim SAR gabungan belum bisa mengevakuasi para korban karena badai dan gelombang tinggi yang mencapai 3 hingga 5 meter. Kapal-kapal kecil juga sulit untuk merapat ke kawasan jembatan karena terhempas ombak. Kami beserta tim standby di lokasi dan menunggu gelombang di pantai Tegal Bulet ini kondusif atau landai karena sampai saat ini gelombang masih tinggi sehingga membuat tim kesulitan untuk mengakses korban yang terisolir. Hingga Kamis pagi tim SAR gabungan hanya bisa mengirim logistik untuk para korban dengan menggunakan helikopter. Proses evakuasi baru akan dilakukan jika gelombang sudah turun. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. 3 nelayan hilang dan puluhan lainnya terjebak di dermaga bekas penambangan pasir besi Sukabumi akibat terjangan ombak besar. Tim SAR belum bisa mengevakuasi para korban dan baru menerjunkan helikopter untuk mengirim logistik. Kamis pagi, helikopter Basarnas telah tiba di dermaga untuk memberikan bantuan makanan. Selain makanan, sejumlah anggota Basarnas diturunkan dari helikopter. Hasil pemeriksaan diketahui beberapa orang mengalami dehidrasi karena sudah tidak ada lagi persediaan air minum. Evakuasi para nelayan akan dilakukan setelah kondisi cuaca membaik. Hingga Kamis siang, ratusan keluarga korban masih terus berkumpul di bibir pantai sambil menunggu tim SAR untuk mengevakuasi 71 nelayan yang terjebak. Basarnas menyatakan para korban terjebak setelah jembatan penghubung pantai dan dermaga putus dihantam ombak besar pada Rabu lalu. Dari Angkatan Laut, kami terus memantau dengan nelayan setempat juga, kita memantau perkembangan terus komunikasi via handphone, baik itu via telepon ataupun live. Kita alhamdulillah ke-71 masih dalam keadaan kondisi sehat. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali Subang pada Rabu pagi. Seorang kernet truk tewas setelah truk yang ditumpangi menghantam truk di depannya. Tabrakan diduga terjadi lantaran sopir truk mengemudi dalam kondisi mengantuk.
Kecelakaan kembali terjadi di ruas tol Cipali Subang Rabu pagi. Kali ini terjadi di kilometer 86400 di wilayah Cipendei. Sebuah truk menabrak truk di depannya. Kerasnya benturan membuat truk terlempar ke parit. Akibat tabrakan, kernet truk penabrak meninggal dunia, sedangkan sopir hanya menderita luka, sementara truk yang ditabrak kabur. Sopir truk mengaku telah 4 kali beristirahat selama perjalanan, namun tetap saja mengantuk sehingga terjadi tabrakan. Akibat kejadian ini, kernet truk bernama Saiful Anas, warga Boyolali, tewas di lokasi kejadian. Sudah berapa kali istirahat, Pak? Istirahat 4 kali ya. Sudah 4 kali, tapi masih agak ngantuk gitu atau gimana? Ya kayak gimana gitu loh Mas. Oh, puyeng gitu ya? Iya. Kecepatan berapa kilometer Pak saat itu Pak? Kecepatannya? Mungkin sekitar 60. 60 ya? Bentar ya Pak, ada Korban tewas dan luka dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Kepolisian Resor Subang. Channel Arifin melaporkan dari Purwakarta. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Kijaya, warga Kampung Baru Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi pada Rabu lalu. Korban kala itu dibunuh usai berpesta minuman keras bersama teman-temannya. Proses rekonstruksi yang dilakukan di kawasan Citepus, Pelabuhan Ratu ini dimulai dari para pelaku yakni Noval, Gilang, dan Juanda berkumpul di sebuah lokasi. Mereka merencanakan menjemput korban di rumahnya saat itu Noval dan Juanda yang menjemput. Tiba di rumah korban, saat itu Noval mengetuk pintu dan bertemu ibu angkat korban. Saat itu Ani mendatangi korban yang tengah tertidur dan korban Diki sendiri diperankan oleh polisi. Usai menjemput, korban dibawa ke rumah tersangka dan belum ada masalah. Kemudian korban diajak ke gazebo dan berbincang-bincang. Korban pun disuruh meminum minuman keras. Kemudian tersangka mengambil pisau dapur dan menusukkan ke korban. Usai menusukkan pisau, para tersangka kebingungan. Setelah itu, atas usul Noval, korban dikubur di pasir. Namun hal tersebut diketahui oleh Erni yang merupakan ibu tersangka Noval. Erni pun menyuruh para tersangka untuk menguburkan di tempat lain. Kemudian kuburan korban dibongkar dan dibawa para tersangka lalu dibuang ke daerah Cisolok atau berjarak 15 km dari tempat kejadian perkara. Kami selaku kuasa hukum daripada tersangka, ya, terkait daripada hari ini kedudukan saya itu kuasa penunjukan, Pak. Terkait daripada reka adegan, memang kami waktu pemeriksaan tersangka pun di Polres, memang dalam artian tidak menemukan ya fakta baru terkait daripada pengakuan atau peristiwa-peristiwanya. Kami rasa cukup berdasarkan pengakuan mereka. Hari ini melaksanakan kegiatan rekonstruksi perkara terjadinya hilang nyawa satu orang laki-laki di TKP di pinggir laut Citepus, di mana hari ini ada 34 reka adegan yang disesuaikan dengan berita acara yang diberikan oleh tersangka, dan hari ini pun tidak ditemukan adanya keganjilan ataupun temuan baru. Jadi penyidik untuk melengkapi daripada penyidikan, yaitu melakukan rekonstruksi. Oke. Rekonstruksi ini digelar untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa yang menewaskan Diki Jaya yang dimulai dari penjemputan pada 21 September 2024 malam hingga terjadinya pembunuhan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.